Pada saat Kiai Haji Kholil masih kecil, ketika baru mondok ke pesantren Cagaan Bangil, waktu itu di daerah Bangil mengalami kemarau yang sangat panjang, sehingga masyarakatnya kebingungan untuk mencari air. Sungai, danau dan sumur pun kebanyakan banyak yang surut akibat kemarau yang panjang tersebut. Begitu juga di komplek pesantren Cagaan Bangil yang diasuh oleh Kiai Haji Asyik. Pada saat itu air sangat dibutuhkan untuk kebutuhan para santrinya yang cukup banyak. Kemudian Kiai Haji Asyik menyuruh Kiai Haji Kholil yang masih baru mondok untuk menggali sumur. "Kholil," ucap Kiai Haji Asyik terhadap Kiai Haji Kholil. "Iya Kiai," jawab Kiai Haji Kholil dengan sopan dan tenang. "Sekarang ini musim kemarau sangat panjang, sehingga kesulitan mencari air. Bisakah kamu menggali sebuah sumur?" tutur Kiai Haji Asyik. "Insya Allah Kiai," jawab Kiai Haji Kholil dengan taat dan patuh terhadap gurunya meskipun mustahil akan adanya air di musim tersebut. Dari takdimnya Kiai Haji Kholil langsung mengambil pacul untuk menggali sumur. Ia mengawalinya dengan membaca basmalah. Tidak lama, kira-kira sekitar 1 meter kedalamannya, tiba-tiba saja air langsung menyumbar dengan sangat deras. Kiai Haji Kholil berhasil menggali sumur tersebut. Para santri dan warga pesantren pun sangat gembira dengan adanya hal tersebut. Setelah beberapa hari sumur tersebut terdengar oleh masyarakat Cagaan Bangil. Mereka pergi ke pesantren untuk memastikan hal tersebut. Betapa bahagianya masyarakat ketika hal itu benar kenyataannya. Sejak itu masyarakat berbondong-bondong untuk mengambil air itu. Meskipun mereka tidak henti-hentinya mengambil air. Air sumur tidak pernah kering. Masyarakat menamai sumur tersebut dengan nama Sumur Syaicona Kholil. Sumur tersebut masih ada hingga sekarang. Masyarakat menjaganya dengan begitu baik. Karena sebagai warisan peninggalan dari salah satu karomah ulama karismatik, Syaicona Kholil Bangkalan. Assalamualaikum Kang. Kembali lagi bersama channel Kata Kopi. Agar akang-akang semua tidak ketinggal video atau notifikasi dari channel Kata Kopi, silahkan subscribe. Jangan lupa di subscribe ya. Pada kesempatan kali ini, kami menyajikan sebuah kisah berdirinya kota Rungkut, Surabaya. Rungkut sendiri merupakan salah satu kawasan emas di Surabaya Timur. Selain terkenal dengan kawasan industri terbesar di Jawa Timur, Rungkut juga menjadi gerbang utama warga Sidoarjo yang ingin ke Surabaya melalui jalur timur. Setelah kami telusuri, kata Rungkut artinya semak belukar atau hutan yang lebat. Rungkut juga dipenuhi rawa-rawa sebagai sarang buaya. Seiringnya waktu, datanglah Kiai Haji Menanggal dan Kiai Haji Mujemal. Kedua tokoh tersebut adalah dua orang sahabat yang sedang mengembara menyiarkan agama Islam. Mereka berdua merupakan santri dari Pangeran Diponegoro. Mereka berdualah yang mengawali, membuka Rungkut, tepat di wilayah Rungkut Tengah. Dengan membabat hutan belantara menjadi sebuah perkampungan yang islami. Dengan bekal ilmu agama yang tinggi, Kiai Menanggal dan Kiai Mujmal, dalam waktu semalam, 3 masjid bisa dibangun dan berdiri kokoh. Di antaranya Masjid At-Taibin yang berada di Kelurahan Rungkut Tengah, Masjid Darul Falah yang berada di Kelurahan Menanggal, dan Masjid At-Tamin Wadung Asri yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Kedua tokoh ini wafat dan dimakamkan di Rungkut Menanggal. Perjuangan dari kedua tokoh tersebut dilanjutkan oleh kedua santrinya, yaitu Mbah Sumbowo dan Mbah Musorib. Mbah Sumbowo sendiri makamnya terletak di Desa Rungkut Tengah. Banyak warga yang percaya makam Mbah Sumbowo begitu keramat, bahkan dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai penjaga wilayah Rungkut Tengah. Pada setiap tahun diadakan hail untuk para leluhur.
untuk mengingat sekaligus ungkapan terima kasih warga atas perjuangan para tokoh membabat alas Rungkut menjadi wilayah Rungkut yang Islami. Di setiap malam Jumat di masjid-masjid Rungkut selalu mengadakan tahlil bersama yang dihadiahkan kepada Kiai Menanggal, Kiai Mujemal, Mbah Sembowo dan Kiai Musorib. Terus dukung channel kami dengan subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum Kang, kembali lagi bersama channel Kata Kopi. Agar akan semua tidak ketinggal video atau notifikasi dari channel Kata Kopi, silahkan subscribe. Cerita kali ini sangat melegenda dan masyhur di telinga warga Madura. Kisah bertajuk religi ini diyakini kebenarannya termasuk oleh keluarga Raja Sumenep hingga saat ini. Berkat kealiman Kiai Ali bin Kiai Hatib Padusan bin Said Baidawi, atau disebutnya Pangeran Katandur bin Panembahan Pakaus bin Panembahan Palembang bin Said Jakfar Syadik atau Sunan Kudus, yang mampu mendidik seekor kera bisa mengaji di hadapan raja dan punggawa kerajaan. Kisah ini dikenang oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumenep. Kiai Ali Baranbang adalah panggilannya, wafat sekitar tahun 1858. Jenazahnya dikebumikan di Astagumuk, di sebelah barat lapangan terbang Trunojoyo, Sumenep. Nama Barangbang, sebuah nama kampung di Desa Kaligumok, Kecamatan Kaliangat, Sumenep, Madura, yang menjadi pusat peradaban Islam di masa lalu. Berawal dari sebuah langgar yang dibangun oleh saudagar Cina sebagai bentuk nazar atau janji atas pertolongan Kiai Ali Barangbang terhadap dagangannya yang lolos dari pemeriksaan. Berdirinya langgar ini menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk memondokkan anaknya belajar mengaji. Saking banyaknya santri yang menuntut ilmu, tersiar kabar kemana-mana hingga sampai pada telinga raja di Keraton Sumenep. Guna memastikan kebenaran kabar tersebut, sang raja datang ke Barangbang, menyaksikan sendiri keberadaan pesantren yang menjadi buah bibir masyarakat. Menurut riset sejarah, kemungkinan raja yang hidup di masa Kiai Ali Barangbang adalah Raja Sri Sultan Abdurrahman Pakunataningrat, atau biasa disebut dengan Raden Aryo Notonegoro, yang berkuasa pada tahun 1811 Masehi hingga tahun 1854 Masehi. Kemungkinan pula, anak raja yang dimondokkan kepada Kiai Ali adalah Panembahan Notokusumo II, atau biasa disebut dengan Raden Aryo Muhammad Saleh, yang berkuasa di Kerajaan Sumenep sejak tahun 1854 Masehi hingga tahun 1879. Singkat cerita, proses pembelajaran anak raja tersendat disebabkan putra raja tidak begitu pandai. Putra raja pun dimarahi dan dipukul oleh Kiai Ali karena sulit menangkap pelajaran. Mendengar kabar putranya dimarahi, sang raja naik pitam, hingga pada akhirnya memerintahkan prajurit agar memanggil Kiai Ali segera bergegas menghadap ke keraton untuk klarifikasi kejadian yang menimpa putranya. Saat diinterogasi, Kiai Ali memberikan alasan pada raja bahwa ia tidak memukul anaknya, tetapi memukul kebodohannya. Mendengar pernyataan tersebut, sang raja tersinggung karena sang putra diklaim anak bodoh. Jika raja emosi, kemudian memberi tantangan di luar nalar manusia, yakni jika Kiai Ali bisa mendidik anak menjadi pintar lewat pukulan, maka raja menyuruh Kiai Ali untuk membawa seekor kera pulang ke pesantren Barangbang untuk diajari. Di pondok pesantren Barangbang, kera itu sering dibawa Kiai Ali memancing. Hingga di suatu malam, Kiai mengikat jari kera tersebut dengan tali tambang yang terbuat dari serabut kelapa.
Kemudian Kiai Ali membakar tali tersebut. Saat api sampai pada jari kera, tiba-tiba si kera berteriak panas, panas, panas. Dan sejak saat itulah Kiai Ali mengajari kera mengaji yang sudah bisa bicara layaknya manusia biasa. Akhir cerita kera tersebut menjadi pintar, dan membuat sang raja merasa malu dari kesombongannya sendiri. Dan kemudian Kiai Ali melemparkan pisang kepada si kera, dengan berkata bahwa sebuah ilmu kalah dengan sebuah watak. Setelah kera tersebut memakan pisang dari lemparan Kiai Ali, si kera kembali tidak bisa bicara seperti manusia. Dengan demikian, kisah ini dapat dipetik hikmah bahwa secara psikologis, watak atau karakter bisa membedakan seseorang antara satu dengan yang lainnya. Untuk memperbaiki karakter anak, harus didukung dengan lingkungan dan dibekali akhlak yang mulia. Bahwa seorang murid harus menjaga kehormatan gurunya. Allahumma astur aiba mualimi ani welatut hib barakata ilmihi. Yang artinya, ya Allah, tutuplah aib guruku dari penglihatanku, dan jangan engkau hilangkan barokah ilmunya dariku. Dan beginilah semestinya doa para murid untuk menghormati gurunya. Terus dukung channel kami dengan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum Kang. Kali ini ada kisah yang sangat menarik untuk disimak. Dari seorang wanita yang ahli ibadah dan sangat menjaga harga diri keluarganya. Dari keturunan sosok perempuan ini pula saat ini, lahirlah pesantren-pesantren besar di Jawa Timur khususnya di Pulau Madura. Agar tidak penasaran, yuk tonton terus channel Kata Kopi dengan subscribe. Akang-akang semua telah membantu perkembangan channel Kata Kopi. Terdapat suatu makam tua di tengah hutan yang dikelilingi pohon pinus. Ini satu-satunya makam yang ada di wilayah milik PT Perhutani Sempolan, Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Penemuannya masih terbilang amat baru sebab terjadi di tahun 2017 ini. Semula, masyarakat di sekitar kawasan hutan tidak ada yang tahu siapa yang telah terbaring di dalam makam tersebut. Namun ketika beberapa orang meneliti berdasarkan data-data sejarah, terkuaklah bahwa makam tersebut adalah makam seorang perempuan dari nenek moyang para kiai Jawa Timur. Nama beliau adalah Syarifah Fatimah binti Abdullah Al-Anggawi, atau yang dikenal dengan nama Buyut Melas. Beliau merupakan istri dari Sayyid Abedi Akhir Sumenep. Dalam catatan para kiai, perempuan ini melahirkan dua putra, yakni Kiai Abdul Qorib dan Kiai Harun. Dari Kiai Abedi Qorib, lahirlah seorang cucu yang bernama Kiai Ismail. Sang cucu lantas melahirkan beberapa kiai besar, antara lain Kiai Zainuddin dan Nyi Nursari, Nyi Murdiah, Nyi Rabiah, Nyi Halimah dan Kiai Syihabuddin. Dari nama-nama ini, terdapat banyak pendiri pondok pesantren besar di Madura yang lahir. Seperti Pondok Pesantren Kembang Kuning, PP Azubair Pamekasan, PP Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo, PP Nurul Jadid Paiton, PP Anukoyah Guluk-Guluk Sumenep, PP Nuris Jember, PP Sletreng Situbondo, PP Al-Amin Prenduan, PP Nurul Kur, Andro Tamtu, PP Panyepen, PP Betet, PP Banyu Putih Lumajang, PP Bulu Gading,
PP Al-Wafa Tempuran, PP Bulu Gading Bangsal Sari Jember, PP Madinatul Ulum Cangkring, PP Al-Inaroh Kemuning. Saat ini banyak sekali orang yang menziarahi makam Buyut Melas tersebut, walau jalan menuju ke lokasi makam tidaklah mudah, karena harus melewati jalan terjal berbatu, di tengah hutan pinus. Para ziarah tidak hanya warga lokal Jember akan tetapi banyak juga dari warga Madura. Para keturunannya pada mulanya menginisiasi pencarian makam nenek moyang mereka. Yang sebelumnya mereka juga telah mengetahui nama lain dari buyut mereka ini, yakni Bujuk Melas atau Buyut Melas yang artinya sedih. Nama ini disematkan oleh masyarakat secara turun-temurun. Para keturunan Bujuk Melas dari Bani Itsbat Banyuanyar Madura, mulai mencari makam yang dimaksud. Tim ini beranggota 18 orang dipimpin oleh KH Abdullah Kolik, pengasuh Ponpes Nurul Huda Wirowongso. Dalam pencarian panjang, tim Bani Isbat menemukan 3 makam yang bernama Bujuk Melas. Pertama yang berlokasi di Bondowoso, kedua di kawasan Baluran Banyuwangi, dan yang terakhir, berada di Jember. Dari pelacakan riset sejarah lebih valid kepada lokasi yang berada di Jember. Pada April 2017, tim ini berhasil menemukan makam Bujuk Melas di tengah hutan Desa Sumberjati, Jember. Namun, mereka masih melakukan penggalian data untuk memastikan dan mengorek informasi sebanyak-banyaknya dari masyarakat sekitar. Dirasa bukti-bukti sudah cukup jelas, akhirnya para tim melakukan sholat istikharah untuk memohon petunjuk kepada Allah. Dan akhirnya tim mengklaim makam yang di Jember adalah makam Bujuk Melas. Menurut sejarah Bujuk Melas memiliki panggilan lain yaitu Nyai Bajem. Bujuk Melas adalah wanita sholihah yang ahli ibadah, berperawakan etnis Arab yang cantik, gigih menjaga syariat Islam, dan patuh terhadap suaminya. Karena kecantikannya lah membuat salah seorang pangeran keraton Sumenep tergila-gila dan berencana untuk merebutnya dari sang suami. Menyadari akan hal ini, Nyai Bajem memohon kepada suaminya untuk keluar dari Sumenep. Dengan berat hati, sang suami mengizinkan permohonan istrinya pergi jauh meninggalkannya dengan ditemani 7 santri yang mereka miliki. Sang istri diberi izin tersebut dengan syarat harus bermukim di tengah hutan yang jauh dari perkampungan, agar tidak tangkap oleh Pangeran Keraton Sumenep. Di sanalah kemudian Nyai Bajem atau Bujuk Melas menjalani hari-harinya hingga wafat. Adapun riwayat silsilah Nyai Bajem alias Bujuk Melas sendiri, tercantum di samping makamnya. Nama beliau adalah Syarifah Fathimah binti Abdullah bin Yusuf Al-Anggawi, lalu bersambung hingga ke Sayyidina Hasan bin Fathimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, terdapat versi lain yang menyebutkan bahwa Buyut Melas adalah putri dari Buyut Korseh Parebaan Ganding Sumenep. Sedangkan suaminya sendiri bernama Said Abdul Akhir bin Zul Shidki bin Abdul Karim bin Shits bin Zainal Abidin, bin Khotib bin Qasim Sunan Derajat bin Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel yang bersambung kepada Sayyidina Husain bin Fathimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kedua makam suami istri ini dikunjungi oleh ribuan peziarah, terutama santri-santri dari para kiai yang merupakan keturunan dari keduanya. Sebenarnya makam Buyut Melas yang asli terjadi pro dan kontra hingga saat ini. Bahkan Kiai Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo, sangat prihatin sebab terjadinya pro kontra pada makam leluhurnya. Menurut beliau, makam Buyut Melas harus lebih teliti lagi sebelum dikeramatkan. Pada intinya, apapun yang terjadi pada makam Buyut Melas, sejatinya kita hanya memohon berkah kepada Allah dengan kisah hidup Buyut Melas. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kata Kopi, jangan lupa di-subscribe. Bantu juga like, komen, dan share sejauh-jauhnya agar channel Kata Kopi bisa berkembang dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kang. Kali ini ada sebuah kisah dari seorang wali masyhur asal Pamekasan, yang makamnya masih dikeramatkan hingga saat ini. Beliau merupakan sosok religius yang sering uzlah atau mengasingkan diri dari ramainya manusia, agar bisa lebih dekat kepada sang Rabb-nya. Nama beliau adalah Kiai Abu Samsudin atau sering dipanggil Buyut Latong. Agar tidak penasaran, yuk tonton terus channel Kata Kopi dengan subscribe. Akang-akang semua telah membantu perkembangan channel Kata Kopi. Madura memiliki dua wilayah bernama Batu Ampar. Yang satu terletak di Kabupaten Sumeneb, dan satunya lagi di Kabupaten Pamekasan. Untuk membedakannya, lokasi di Sumeneb disebut Batu Ampar Timur dan di Pamekasan disebut Batu Ampar Barat. Masing-masing wilayah itu dahulu merupakan daerah keramat. Di Batu Ampar Sumeneb terkenal oleh sosok Kiai Abdullah alias Bindara Bungso, yang begitu melegenda. Beliau merupakan cikal bakal dari dinasti terakhir Keraton Sumeneb. Sedangkan di Batu Ampar Pamekasan terkenal dengan sosok Kiai Abu Samsudin alias Buyut Latong yang tak kalah melegenda. Dalam kitab Manakib Buyut Batu Ampar, yang bersumber dari Kiai Haji Jakfar Sodik Fauzi, Kiai Abu Samsudin atau Buyut Latong adalah putra dari Kiai Abdurrahman atau Betsaniyah alias Buyut Tompeng, Batu Ampar dengan Nyai Bashiroh. Nama Abu Syamsuddin sebenarnya adalah nama kuniyah. Sebab Buyut Latong memiliki putra pertama yang bernama Syamsuddin. Sedangkan nama kecil Buyut Latong adalah Kiai Suwadi. Ayah dari Kiai Suwadi atau Buyut Latong merupakan salah satu waliullah besar Madura pada masanya. Di dalam buku Manakib Batu Ampar dijelaskan bahwa nasab Buyut Tompeng atau Buyut Tompeng merupakan putra dari Kiai Abdul Manan atau Buyut Kosambi bin Syarif Husain atau Buyut Banyusangka bin Sunan Bonang bin Sunan Ampel. Sebenarnya yang bermukim pertama kali di Batu Ampar Pamekasan adalah ayahnya Buyut Latong, Kiai Abdul Manan alias Buyut Kosambi. Julukan Kosambi ini dinisbatkan pada pohon Kosambi tempat Kiai Manan bertirakat selama 40 tahun di pohon tersebut, tepatnya di atas bukit Batu Ampar. Di dekat pohon tersebut ada sebuah sumur yang disebut Sumur Todungi. Sumur inilah yang menjadi tempat keperluan beliau untuk minum dan wudhu. Kata Todungi berasal dari kata Ekodungi yang berarti ditutupi. Konon, sumur tersebut tertutup oleh batu besar. Dengan izin Allah, sumur yang tertutup oleh batu besar tersebut bergeser sendiri sehingga air di dalam sumur bisa digunakan oleh Buyut Kosambi. Dari rasa gemar bertirakat inilah akhirnya menular kepada putra beliau Kiai Suwadi Abu Samsudin alias Buyut Latong. Sehingga pada usia remaja, Buyut Latong melakukan perjalanan tirakat ke Bukit Banyu Pele. Ketika Buyut Latong sampai di atas Bukit Banyu Pele, Buyut Latong mengalami kesulitan air untuk keperluan sehari-hari beliau. Kemudian beliau turun menuju sebuah sungai dan menancapkan tongkatnya di sungai tersebut sembari berkata, "Wahai air, ikutlah denganku ke atas untuk membantuku dalam uzlahku." Subhanallah, atas izin Allah,
air sungai pun mengikuti Kiai Suwadi naik ke atas puncak Bukit Banyu Pele. Dari kisah ini, maka fenomena air sungai mengalir ke atas disebut dengan Aeng Nyunok, artinya air mengalir ke atas. Sampai saat ini, keajaiban air sungai mengalir dari kaki bukit naik ke atas bukit tetap ada. Kiau Abu Samsudin atau Buyut Latong Uzlah, kurang lebih selama 40 tahun, sama seperti abah beliau Kiai Manan atau Buyut Kosambi. Menurut riwayat, setelah 40 tahun uzlah, di dada Buyut Latong keluar lafaz Jalalah, yang bersinar mencorong menyilaukan mata. Bahkan sampai ada yang meninggal karena tidak sanggup melihat pancaran sinar dari dada Buyut Latong. Atas kejadian tersebut, Buyut Latong menjadi gusar, sehingga Buyut Latong memohon petunjuk kepada Allah. Kemudian Buyut Latong mendapat ilham agar menutupi sinar tersebut dengan kalatong alias kotoran sapi. Karena sebab itu beliau dijuluki Buju Latong versi bahasa Madura atau Buyut Latong versi bahasa Indonesia. Kewalian Buyut Latong kian masyhur, banyak kisah-kisah tentang karomah beliau yang ditulis di kitab Munakib Batu Ampar. Satu kisah lain Buyut Latong yang paling terkenal adalah, ketika kala itu Raja Pamekasan hendak menguji kewalian Buyut Latong, dengan mengundangnya di sebuah acara di keraton kerajaan. Tanpa sepengetahuan orang dan para tamu, dengan sengaja Raja menyuguhkan daging anjing sebagai hidangan kepada Buyut Latong. Sungguh aneh bin ajaib, ketika suguhan tersebut hendak dimakan oleh Buyut Latong. Tiba-tiba saja daging tersebut berubah menjadi anjing hidup. Sontak acara tersebut menjadi sangat heboh, dan membuat Raja menyesal telah melakukan hal itu. Demikian kisah singkat Buyut Latong, semoga kita mendapatkan barokahnya. Amin amin. Terima kasih telah menonton. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kata Kopi, silahkan subscribe agar ada notifikasi dari channel Kata Kopi. Terus dukung dengan like, komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sahabat Kata Kopi semuanya.